pagi adik-adik, kakak harap semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, adik-adik bisa siapin Alkitabnya. Terus nanti bisa minta bantuan sama papa untuk membantu memimpin doa. Kita bakal baca Alkitab dari 1 Korintus 4 ayat yang ketiga sampai ke-16. Selamat pagi adik-adik, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 4 ayat yang ketiga sampai ke-16 dengan tema anak yang selalu mendukung. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai baca Alkitabnya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik tahu gak sih kira-kira isi dari bacaan Alkitab tadi tentang apa? Ada yang tahu? Kalau nggak tahu kakak kasih tahu. Jadi tadi itu isi ceritanya itu adik-adik kisah tentang Bapak Rasul Paulus. Jadi waktu itu jemaat di Korintus sedang ada masalah adik-adik. Nah, jadi salah satu jemaat di Korintus mengirim surat ke Bapak Rasul Paulus buat ngasih tahu kalau misalnya di jemaat Korintus sedang ada masalah. Apa masalahnya? Jadi banyak jemaat di Korintus yang mulai sombong, terus membeda-bedakan dan juga menghina yang lain. Bahkan mereka juga menghina pelayan adik-adik. Kira-kira bagus nggak sih adik-adik sikap kayak gitu? Sombong, suka jelek-jelekin orang, terus memandang jelek orang lain. Kira-kira bagus nggak adik-adik? Enggak kan? Nah, jadi karena itu Bapak Rasul Paulus mencoba memberi nasihat adik-adik. Karena masalah itu bisa menimbulkan perpecahan adik-adik. Bayangin loh, mereka membeda-bedakan, mereka merasa sombong dengan diri mereka. Dan itu nggak bagus. Jadi Rasul Paulus mencoba memberi nasihat kepada jemaat di Korintus. Bapak Rasul Paulus coba memberitahu bahwa itu bukan hal yang baik. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh merendahkan orang lain, menjelekkan orang lain. Kita nggak boleh kayak gitu. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus saling menghargai. Nah, sama nih adik-adik, sekarang kakak mau tanya, ada nggak sih di antara adik-adik ini yang suka iri sama temennya? Atau nggak suka sama temennya karena misalnya temennya lebih hebat? Ada nggak? Kira-kira kalau kayak gitu bagus nggak? Gak boleh adik-adik. Misalnya kalau adik-adik pinter matematika terus temennya nggak pinter, terus adik-adik sombong, terus adik-adik gak mau sama temennya adik-adik yang nggak pinter matematika itu, gak mau temenan karena nggak pinter. Kira-kira bagus nggak kayak gitu? Enggak kan adik-adik, kita nggak boleh kayak gitu. Atau ada temennya yang pinter main bola atau main alat musik, terus ternyata teman adik-adik nggak pintar main alat musik atau main bola, akhirnya nggak ditemenin. Kira-kira bagus nggak? Enggak. Kalau kayak gitu berarti adik-adik sombong, adik-adik membedakan orang lain, membedakan teman-teman adik-adik. Jadi adik-adik nggak boleh kayak gitu. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus mendukung teman kita adik-adik. Kita nggak boleh iri hati dan kita harus jadi anak Tuhan yang baik. Gimana caranya dukung teman? Nih misalnya kalau temennya nggak bisa, kita bantuin adik-adik. Justru kita harus membantu, bukannya malah sombong. Kita dukung dia. Ayo belajar sama aku, diajak belajar bareng misalnya. Berarti adik-adik mau mendukung teman adik-adik. Bukannya malah dijauhin, tapi harus didukung. Jadi adik-adik, lewat firman Tuhan saat ini mengajak adik-adik semua untuk menjadi anak yang baik, saling mendukung, saling menolong, gak boleh iri hati dan juga sombong. Karena semua di mata Tuhan tuh sama adik-adik. Jadi kita semua sama, kita gak boleh sombong. Kalau kita punya suatu hal, punya hal yang lebih bagus, kita gak boleh sombong. Jadi, mari semua adik-adik dengan penuh kasih kita semua sebagai anak layan mau berteman dengan kebaikan hati dan senang menjadi anak Tuhan Yesus yang memuji nama Tuhan selalu. Oke, jadi adik-adik gak boleh sombong, adik-adik harus selalu dukung temannya, selalu bantu temannya. Karena kita anak Tuhan yang baik.
Terima kasih, Tuhan memberkati adik-adik semua. Tetap jaga kesehatan ya.